Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau free will. Menurut Al-Jubai dan Abdul Jabbar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang berbuat baik dan buruk. Kepatuhan dan ketaatan seseorang kepada Tuhan adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya atau al-istita'ah untuk mewujudkan kehendak terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan. Perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya. Lantas, bagaimana dengan daya? Apakah diciptakan Tuhan untuk manusia atau berasal dari manusia sendiri? Mu'tazilah dengan tegas menyatakan bahwa daya juga berasal dari manusia. Daya yang terdapat pada diri manusia adalah tempat terciptanya perbuatan. Jadi, Tuhan tidak dilibatkan dalam perbuatan manusia. Aliran Mu'tazilah mengecam keras faham yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan. Bagaimana mungkin dalam satu perbuatan akan ada dua daya yang menentukan? Dengan paham ini, aliran Mu'tazilah mengaku Tuhan sebagai pencipta awal, sedangkan manusia berperan sebagai pihak yang berkreasi untuk mengubah bentuknya. Meskipun berpendapat bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan manusia dan tidak pula menentukannya, kalangan Mu'tazilah tidak mengingkari ilmu azali Allah yang mengetahui segala apa yang akan terjadi dan diperbuat manusia. Pendapat inilah yang membedakannya dari penganut Qadariyah murni. Untuk membela fahamnya, aliran Mu'tazilah mengungkapkan ayat sebagai berikut. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 7. Yang dimaksud dengan ahsana pada ayat di atas adalah semua perbuatan Tuhan adalah baik. Dengan demikian, perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan, karena di antara perbuatan manusia terdapat perbuatan jahat. Dalil ini dikemukakan untuk mempertegas bahwa manusia akan mendapat balasan atas perbuatannya. Sekiranya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan, balasan dari Tuhan tidak akan ada artinya. Di samping argumentasi nakliyah di atas, aliran Mu'tazilah mengemukakan argumentasi rasional sebagai berikut. Pertama, kalau Allah menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri tidak mempunyai perbuatan, batalah taklif syar'i. Hal ini karena syariat adalah ungkapan perintah dan larangan yang menciptakan tolab. Pemenuhan tolab tidak terlepas dari kemampuan, kebebasan, dan pilihan. Kalau manusia tidak bebas untuk melakukan perbuatannya, runtuhlah teori pahala dan hukuman yang muncul dari konsep faham al-wa'ad wal-wa'id, janji dan ancaman. Hal ini karena perbuatan itu menjadi tidak dapat disandarkan kepadanya secara mutlak, sehingga berkonsekuensi pujian atau celaan. Dan yang ketiga, kalau manusia tidak mempunyai kebebasan dan pilihan, pengutusan para nabi tidak ada gunanya sama sekali. Bukankah tujuan pengutusan itu adalah dakwah, dan dakwah harus dibarengi kebebasan pilihan? Konsekuensi lain dari firman di atas, Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia terlibat dalam penentuan ajal, karena ajal itu ada dua macam. Pertama,
al-ajal at-tabai. Ajal inilah yang dipandang Mu'tazilah sebagai kekuasaan mutlak Tuhan untuk menentukannya. Adapun jenis yang kedua adalah ajal yang dibikin manusia itu sendiri. Misalnya membunuh seseorang atau bunuh diri di tiang gantungan atau minum racun. Ajal yang ini dapat dipercepat dan diperlambat. Aliran Asy'ariyah. Dalam paham Asy'ari, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada dengan paham Mu'tazilah. Untuk menjelaskan dasar pijakannya, Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah, memakai teori al-kasab, acquisition atau perolehan. Teori al-kasab al-Asy'ari dapat dijelaskan sebagai berikut. Segala sesuatu terjadi dengan perantaran daya yang diciptakan, sehingga menjadi perolehan bagi muktasib yang memperoleh kasab untuk melakukan perbuatan. Sebagai konsekuensi dari teori kasab ini, manusia kehilangan keaktifan, sehingga manusia bersikap pasif dalam perbuatan-perbuatannya. Argumen yang diajukan oleh al-Asy'ari untuk membela keyakinannya adalah firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Tuhan menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran Surat Asy-Syaffat surat ke-37 ayat 96. Wa ma ta'malun pada ayat di atas diartikan al-Asy'ari dengan apa yang kamu perbuat dan bukan apa yang kamu buat. Dengan demikian, ayat ini mengandung arti Allah menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatanmu. Dengan kata lain, dalam faham Asy'ari, yang mewujudkan kasab atau perbuatan manusia sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Pada prinsipnya, aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan Allah, sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Allah menciptakan perbuatan untuk manusia dan menciptakan pula pada diri manusia daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Jadi, perbuatan di sini adalah ciptaan Allah dan merupakan kasab perolehan bagi manusia. Dengan demikian, kasab mempunyai pengertian penyerahan perbuatan dengan daya manusia yang baru. Ini berimplikasi bahwa perbuatan manusia dibarengi oleh daya kehendaknya dan bukan atas daya kehendaknya. Aliran Maturidiyah. Ada perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Perbedaannya dengan Mu'tazilah adalah bahwa daya untuk berbuat tidak diciptakan sebelumnya, tetapi bersama-sama dengan perbuatannya. Daya yang demikian porsinya lebih kecil daripada daya yang terdapat dalam paham Mu'tazilah. Oleh karena itu, manusia dalam paham Al-Maturidi tidaklah sebebas manusia dalam Mu'tazilah. Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya saja golongan ini memberikan tambahan dalam masalah daya. Menurutnya, untuk mewujudkan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan. Hanya Tuhanlah yang dapat mencipta, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.